Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang TIKK. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang PIKO? Untuk mempermudah pencarian, maka pertanyaan ini bisa disusun dalam format PIKO. P-nya itu populasi, I-nya itu intervensi, C-nya itu compression, dan O-nya itu outcome. Dan yang kedua, cara menemukan artikel tentang muskular energi, teknik pada nyeri, dan rentang gerak pada pasien frozen shoulder. Di sini saya sudah menemukan, langsung aja kita ke bahasa Inggrisnya. Populasinya itu pasien dengan frozen shoulder, intervensinya itu muscular energy teknik, compressionnya itu terapi atau standar care, outcome-nya reduction of pain or increase in range of motion. Di sini saya akan menentukan PIKO-nya terlebih dahulu ke Google Scholar. Sebelum menambahkan kata and or not, hasilnya masih banyak dan saya spesifikkan menggunakan kata and or dan not menjadi segini. Setelah sudah dispesifikan atau diganti katanya, saya menemukan satu jurnal dan saya memilih satu jurnal ini. Kemudian saya review menggunakan Skimago. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan latar belakang dari kasus di atas? Pertama, kita membuat definisi etiologi manifestasi klinis prevalensi mulai dari WHO, Kemenkes, dan Dinkes. Setelah itu kita membuat intervensinya dan tujuannya. Dan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang piramid evidensi? Yaitu tingkatan kekuatan atau kualitas bukti ilmiah dalam penelitian kesehatan, yang yaitu terdiri dari 7 tingkatan, dan yang teratas yaitu systematic review. Dan yang kelima, sebutkan latar belakang PIKO keyword dari artikel yang telah kalian buat. Saya membuat tentang penyakit tipoid, yang terdiri dari definisi, etiologi, manifestasi klinis, prevalensi, mulai dari WHO, Kemenkes, dan Dinkes. Tipoid adalah infeksi sistematik yang menyebabkan demam dan nyeri abdomen, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipe 1. Bakteri Salmonella tipe umumnya menyebar melalui minuman dan makanan yang telah tercemar. Bakteri Salmonella tipe berkembang biak dan menyebar ke seluruh pembuluh darah bila dikonsumsi secara oral, demam, atau diminum. Penyakit demam tipoid masih menjadi masalah kesehatan global, yaitu kasus demam tipoid dapat meningkat karena perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, serta perubahan iklim, peningkatan resistensi antibiotik, serta perilaku hidup sehat atau upaya menjaga kebersihan lingkungan masyarakat yang masih kurang dapat menyebabkan penyebaran demam tipoid di masyarakat. Terus menunjukkan gejala predominan demam tipoid adalah nyeri kepala, nyeri epigastrik, nausea, anoreksia bersamaan dengan demam sore hari atau dengan kultur darah positif, menunjukkan gejala atipikal seperti artritis, hemolisis akut, dan demam tipoid berulang. Menurut WHO 2018, demam tipoid terjadi di seluruh dunia dengan 11-20 juta kasus atau tahun, yang menyebabkan kisaran
128 sampai 161 kematian atau tahun. Resiko demam tipoid lebih tinggi di populasi tanpa air bersih seperti perilaku hidup yang tidak sehat, kelompok masyarakat yang miskin serta rentang terhadap penyakit. Mencakup anak-anak paling beresiko terinfeksi bakteri Salmonella tipe 2. Kemenkes RI melaporkan ada 81,7 kasus demam tipoid per 100 penduduk Indonesia di tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 279 kasus fatal dan 41,81 kasus demam tipoid rawat inap. Menurut Profil Kesehatan Indonesia, di Indonesia demam tipoid memiliki angka penyakit 500 sampai 100 dan angka kematian 0,5%. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.